Oke, selamat malam Bu Widya dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis STP dan marketing mix pada UMKM Qtopia Biliar. Sebelumnya kita mengadakan presentasi ini dikarenakan ada beberapa poin yang memang saat kita wawancara dengan pihak owner itu hanya melewat chat dikarenakan owner berada di luar negeri. Jadi waktu kita hanya terbatas untuk wawancara. Selanjutnya, nah kelompok satu ini berisikan dengan saya, Lisia, Anis, Gabriela, Felix, dan Gabriel. Ini adalah salah satu dokumentasi kami pada pihak owner yang sedang kami wawancarai. Oke, jadi Qtopia ini adalah sebuah tempat hiburan yang menawarkan fasilitas bernama biliar dengan konsep modern, nyaman, dan ramah bagi berbagai kalangan. Nah, tidak hanya menghadirkan meja biliar sebagai layanan utama, Qtopia ini juga menyediakan berbagai layanan pendukung seperti kafe dan penyelenggaraan untuk turnamen nih, yang membuat tempat ini menjadi pilihan ideal untuk berkumpul, bersantai, dan beraktivitas bersama teman maupun keluarga. Nah, dengan suasana santai dan fasilitas yang lengkap, Qtopia ini menyasar kalangan remaja, dewasa muda, hingga para pekerja yang ingin melepas penat setelah menjalani rutinitas harian. Selanjutnya ada analisis, segmentation, target, dan posisi. Oke, yang pertama itu ada geografik. Jadi untuk Utopia sendiri itu berada di Bogor dan demografinya itu ada di usia 17 sampai 35 tahun. Untuk gender itu dari perempuan hingga laki-laki dan biasanya untuk pekerjaan yang pekerja pekerjaannya itu pekerjaan konsumennya adalah mahasiswa, pekerja muda, komunitas ataupun komunitas biliar. Next. Oke, untuk segmentasi fisio fisiografisnya ini untuk gaya hidup ini suka hiburan santai, nongkrong, kompetitif secara sehat, dan untuk kepribadiannya biasanya itu aktif, sosial, dan suka tantangan dan kompetisi. Selanjutnya ada segmentasi perilaku. Yang pertama, yang pastinya status penggunanya ini pengguna baru, pelanggan tetap, dan beberapa komunitas biliar yang berada di kawasan Bogor. Nah, selanjutnya ada tingkat manfaat yang dicari, itu adalah hiburan dan ajang kumpul komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari targeting. Untuk targeting sendiri di sini merupakan salah satu cara salah satu marketing dari kita Pilihan untuk menetapkan dan memperoleh pasar dengan melakukan evaluasi daya tarik masyarakat dan setiap segmen yang telah ditentukan. Berdasarkan dari segmentasi segmentasi bagian demografik tadi telah didapatkan untuk usia yang menjadi salah satu target pasarnya kita tidak dilihat adalah pemuda mahasiswa atau pemuda pekerja baru dengan range 17 sampai 35 tahun. Lalu untuk uh, ada target selanjutnya itu merupakan target komunitas biliar dan target selanjutnya adalah perempuan-perempuan ini masuk di sini adalah perempuan-perempuan yang sedang menemani pasangan, teman atau keluarganya yang sedang melakukan sedang atau berhobi dengan bermain biliar sehingga perempuan di sini bisa melakukan fasilitas lain yang terdapat di kitab via biliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendalami mengenai targeting untuk mahasiswa dan kalangan muda di usia 17 sampai 35 tahun ini. Di sini pemilik CTPA Biliar menerapkan targeting tersebut dikarenakan
pemilik akan memberikan produk dan harga sesuai dengan mahasiswa dan pekerja muda dengan dari kalangan menengah hingga kalangan atas. Lalu untuk targeting komunitas biliar, pemilik menetapkan targeting komunitas biliar ini dikarenakan komunitas biliar ini sering melakukan meet up atau casual turnamen. Jadi pemilik mendapatkan bahwa target pasar ini cenderung mencari tempat dengan kualitas yang terjamin dan baik seperti kepercayaan dengan standar turnamen, kualitas alat dan fasilitas yang terbaik dan suasana yang suportif. Selanjutnya untuk targeting perempuan di sini, kita Biliar memberikan fasilitas lain seperti namanya adalah Rose Beauty Bar. Rose Beauty Bar di sini merupakan fasilitas di mana kita Biliar memberikan fasilitas untuk nail art atau treatment self care lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung-pengunjung perempuan selama mengisi waktu menemani teman, pasangan atau sekeluarganya. Next, positioning. Analisis positioning merupakan langkah menentukan posisi dengan berdasarkan persepsi dan citra produk yang akan dijual dan atau ditawarkan kepada konsumen. Tujuannya adalah agar produk yang ditawarkan memiliki keunggulan yang dapat membedakan dengan kompetitor lainnya atau produk yang ditawarkan memiliki ciri khas sendiri. Positioning dari Ketopia sendiri di sini merupakan tempat yang nyaman, estetik, dan inklusif, di mana seluruh konsumen dapat bermain dengan teman maupun keluarga di Ketopia Bintan. Ketopia juga menerapkan dengan memberikan ruang yang terpadu dan estetik, pencahayaan yang cukup baik, dan musik yang menarik namun tidak mengganggu, sehingga para konsumen Ketopia uh, dapat menjadi tempat hangout yang pas dan sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, posisi atau letak dari Utopia Biak di sini merupakan letak yang strategis karena berada di samping tol, sehingga banyak masyarakat yang melewati dari posisi Utopia Biliar. Selanjutnya di sini ada analisis for 4P, yaitu product, place, dan promotion. Next. Selanjutnya di sini ada yang pertama ada produk, di mana Qtopia Biliar ini menawarkan fasilitas yang profesional untuk meja dan sofa-sofanya. Yang kedua ini ada kafe untuk bentuk layanan makanan dan minuman apabila pelanggan mereka membawa ke teman-temannya. Yang ketiga ini ada event khusus yang dibuat oleh owner yang terdiri dari turnamen, kompetisi, dan gathering. Next. Selanjutnya untuk price di sini Qtopia menawarkan diskon untuk pelajar, mahasiswa, dan pelanggannya. Lalu ada promo Happy Hours untuk di waktu-waktu yang tertentu. Lalu ada harga per jamnya, serta paket combo apabila terkait penyewaan tempat biliar, include dengan makanan dan minumannya. Next, akan dilanjutkan oleh partner saya. Ya, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai analisis place dan promotion dalam konteks sustainable marketing. Yang pertama, place atau distribusi. Jadi Qtopia Biliar ini memiliki lokasi strategis dekat dari pintu tol sehingga mudah diakses dari berbagai wilayah. Dalam konteks berkelanjutan, pertama, lokasi ini mudah dijangkau yang secara tidak langsung mengurangi jejak karbon dari perjalanan konsumen. Yang kedua, desain tempat yang nyaman dan inklusif menjadikan Qtopia Biliar tidak hanya sebagai lokasi bisnis, tetapi juga sebagai ruang komunitas yang mendukung interaksi sosial yang sehat. Saran kami untuk penguatan aspek keberlanjutan ke depannya ialah dengan melakukan pertimbangan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya misalnya. Kemudian efisiensi air dan pencahayaan hemat energi sebagai bagian dari desain tempat. Kemudian yang keempat ada promotion atau promosi. Jadi promosi Qtopia Biliar ini dapat dikembangkan dengan pendekatan pemasaran berkelanjutan melalui yang pertama pemasaran berbasis komunitas seperti event
casual turnamen atau kolaborasi dengan uh, komunitas biliar lokal setempat. Yang kedua, penyampaian nilai-nilai elegansi, kebersamaan, dan kenyamanan yang mengedepankan pengalaman emosional. Yang ketiga, penggunaan media sosial dan konten visual yang estetik yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda, namun tetap membawa pesan yang positif dan inklusif. Eh, Saran penguatan aspek keberlanjutan dari kami ialah dengan mengedukasi publik tentang pentingnya self-care dan kebersamaan dalam aktivitas hiburan. Selanjutnya, masuk ke evaluasi strategi pemasaran berkelanjutan. Dalam aspek produk, Utopia berhasil menerapkan nilai berkelanjutan melalui konsep tempat biliar yang sehat dan bebas dari alkohol dan asap rokok. Menciptakan lingkungan positif dan edukatif, terutama bagi generasi muda. Nah, respon konsumen terhadap pendekatan ini sangat positif, khususnya dari kalangan generasi Z dan milenial yang menjadi target pasar utama. Tambahan Fresh Beauty Bar sebagai layanan pendukung juga memperluas daya tarik Utopia bagi pengunjung perempuan yang biasanya hanya berperan sebagai pendamping. Selanjutnya dari sisi harga, strategi penyesuaian tarif dari 55.000 menjadi 45.000 untuk jam malam menunjukkan fleksibilitas dan upaya Utopia untuk menjangkau lebih banyak konsumen dari kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Sistem blending combo yang menggabungkan layanan biliar dengan makanan dan minuman juga meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen. Namun, belum terlihat adanya sistem harga progresif yang secara khusus mendukung keberlanjutan, seperti contohnya intensif khusus untuk perilaku ramah lingkungan yang bisa menjadi nilai tambah. Misalnya itu seperti konsumen yang pergi ke Utopia ini menggunakan transportasi umum, itu bisa mendapatkan harga intensif. Next. Selanjutnya masuk ke dari sisi tempat atau lokasi. Lokasi Geotopia yang strategis dekat dengan akses tol memberikan keunggulan dalam hal kemudahan jangkauan yang secara tidak langsung berpotensi mengurangi waktu perjalanan dan jejak karbon pengunjung. Supit sangat mengapresiasi tata ruang yang estetik, pencahayaan standar turnamen, dan kenyamanan tempat yang ditawarkan. Keberadaan era multifungsi juga menggabungkan biliar dan beauty bar juga menciptakan pengalaman yang lebih inklusif bagi pengunjung. Meskipun demikian, belum ada informasi tentang implementasi praktik ramah lingkungan pada desain tempat seperti penggunaan energi terbarukan atau daur ulang yang bisa memperkuat komitmen berkelanjutan. Lalu yang terakhir, dalam hal promosi, Utopia telah menunjukkan keberlanjutan melalui fokus pada strategi digital marketing, terutama melalui Instagram, yang secara tidak langsung mengurangi penggunaan material fisik atau iklan. Strategi ini terbukti efektif dalam jangka target pasar utama perusahaan usia 18-30 tahun. Kolaborasi event dan bagian voucher juga berhasil meningkatkan awareness tentang konsep unik yang ditawarkan Utopia. Namun belum terlihat adanya kampanye promosi yang secara eksplisit mendukung isu lingkungan atau sosial yang bisa memperkuat positioning Utopia sebagai bisnis yang peduli kelanjutan. Next. Kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan adalah Utopia Biliar telah berhasil membangun positioning unik sebagai tempat biliar modern yang sehat dan inklusif melalui strategi pemasaran terpadu. Analisis STP menunjukkan segmentasi yang tepat pada Gen Z dan milenial kelas menengah atas di Bogor dengan konsep elegance meets togetherness yang membedakannya dari kompetitor. Pendekatan 4P dalam kerangka sustainable marketing mengungkap beberapa keunggulan seperti lingkungan bebas asap rokok, alkohol, harga lokasi strategis dekat tol, dan promosi digital yang efektif. Namun masih terdapat beberapa perbaikan dalam aspek keberlanjutan lingkungan seperti penggunaan material ramah lingkungan dan kampanye yang lebih eksplisit. Rekomendasi utama dari kelompok kami itu ada 3. Yang pertama, adopsi material daur ulang dan energi terbarukan. Yang kedua, program intensif untuk pengunjung ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan kampanye green biliar yang mengedukasi.
Refleksi tim menyoroti pentingnya menyeimbangkan aspek komersial dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana langkah-langkah tersebut, langkah-langkah kecil seperti pengurangan plastik dan promosi digital dapat menjadi fondasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.